kan. Nah, menurut pandangan kalian nih, pensi itu apa sih bagi kalian? Kalian di Centurion 3 ini pengen dipatenkan untuk Centurion 45 dan selanjutnya gitu. Oke. Terus kebetulan waktu itu saya ditunjuk sama ketua OSIS saya. Ketua OSISnya tanggung jawab. Saya ditunjuk sama ketua OSIS saya untuk bantu setir. Pentas seni itu ya udah tau lah singkatannya apa, pentas seni kan. Oke. Yo, kembali lagi di Supply Podcast. Ya, sekarang bersama saya Kido dari host Supply.co dan Saya juga Isal, di sini juga host. dan kami akan menemani kalian di sesi podcast kali ini. Dan kemarin kan udah nih ya Centurion 1 dan Centurion 2. Oke. Nah, selanjutnya gimana nih? Centurion 3, ya nggak sih? Ya, 1, perlu 2, nggak nih? 3. Perlu nggak nih? Perlu banget Karena lah. banyak hal-hal menarik nih yang perlu diulik ya. Baik itu obrolan Centurionnya, pengurus OSISnya, Oke. maupun dari kehidupannya mungkin karena sekarang udah pisah semua kan. Iya, betul. Ditambah lagi kalau nggak salah nyentriknya dari Centurion 3 itu kan cangcuter. Nah, kita bakal bahas juga tuh gimana sih bisa dapet cangcuter dan kenapa sih harus cangcuter? Nah, kenapa harus yang cuter dan kenapa harus petualangan? Oke, Nah. itu dari sisi konsep acara ya. Langsung Nah. aja kita kenalin narasumber kita pada hari ini. Yang dimana narasumber kita hari ini itu merupakan orang yang berkompeten pada acara Centurion 3. Langsung aja. Perkenalan. Ya halo guys, nama saya Didan. Sibukan saya hari ini jalan podcast. Iya bener gak salah dah. Salah. Ya, kayak kuliahnya Oke, apa gitu. Jangan cuma hari ini doang nih dan Dari sebutnya hari ini, jam ini juga. Bukan hari ini. Oh iya, Oke, benar. oke. Didan ini sebagai apa ya di Centurion Centurion. 3? Ya kebetulan saya sebagai ketuplak atau ketua pelaksanaan dari Oke. Centurion 3. Nah, dan sebelahnya ada Halo semuanya, saya Farah Eskianur Aziza. Kesibukan saya sekarang kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Psikologi. Waktu Centurion 3 saya bertugas sebagai PIC Humas. Mas. Oke. Oke, berarti nanti kalau ngomongin masalah persuratan bisa lah langsung ke Aski nih. Nih Didan berarti nih. Yo. Sibukannya sekarang lagi gimana nih? Lagi di mana? Ya alhamdulillah saya sekarang lanjut kuliah di suatu perguruan tinggi di Depok tentunya. Siap. Oke. Jadi nggak mau disebutin berarti. Kamu sebutin ya. Dan. Di Gunadarma saya bareng kameramen. Oh, siap. Ya nggak? Itu beberapa bulan sebelum pindah kayaknya ya. Nah, oke nih. Kira-kira Aski di sana kesibukannya lagi apa ya? Di kayak Univnya pakai ikut BEM-nya, pakai ikut himanya gitu. Iya kebetulan sekarang kan karena lagi COVID ini ya, lagi corona, jadi kan semua dipulangkan ke rumah dan semua kepanitiaan, terus organisasi itu juga dilakukan secara online atau daring. Kebetulan sekarang lagi ikut kepanitiaan ospek jurusan nih. Ospek jurusan iya, Oke, kalau- sebagai panitia fasil yang joget-joget. Oh, siap. Berarti yang tukang-tukang HP tuh yang joget dia bukan? Itu mah saya les nggak sih? Oh, iya. Beda. Barangkali sama kan. Juga situ. Nah, kalau Didan sendiri nih, sibukan apa kegiatan Kalau nih, saya kuliah? sebenarnya gini, saya kan di OSIS kan ibarat SMA kan ikut OSIS gitu, ikut Centurion lah, ikut jadi panitia, ibarat sibuk lah ya. Iya, misalnya. iya. Sedangkan di bidang akademiknya saya kurang gitu, kayak useless gitu. Nah di kuliah saya mau fokus ke bidang akademiknya ketimbang di organisasinya. Jadi ibarat saya kuliah sebagai kayak kupu-kupu aja, kuliah pulang. Gitu aja. Siap. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, itu kan pilihan, itu pilihan. ya, mengenai prioritasnya kita di bidang kuliah itu apa. Oke, dan kalau nggak salah Didan tadi menyebutkan kalau misalkan kamu itu adalah seorang ketua pelaksana. Iya betul. Oh bisa jadi ketua pelaksana? Jadi gini loh, ketua pelaksana itu tradisinya itu yang dulunya jadi wakil ketua pelaksana. Kebetulan saya jadi wakil ketua pelaksana dan juga saya menjabat sebagai ketua sekbid seni kesenian juga. Oh jadi di panitianya itu dalam hal ini OSIS, kamu itu memegang sebagai kabid bidang seni. Iya. Nah, kebetulan ada program kerja pentas seni. Nah, di situ kamu berperan sebagai ketua pelaksana. Betul sekali. Oh iya, nyambung. Nyambung. Berarti emang ada hal-hal yang membuat kamu jadi ketua pelaksana karena kamu yang paling kreatif, kamu paling yang seni, itu ada hal-hal gitunya nggak? Enggak sih, sebenarnya semuanya juga kreatif, semuanya juga kerja tim, namanya Wih. juga pentas seni, itu juga harus dibarengin sama kerja tim. Jadi saya itu hanya sebagai
kepalanya yang ibaratnya yang menggerakin semuanya gitu. Oke, berarti kalau ngomongin kerja tim nih, tadi kan udah di highlight juga, menurut kamu kerja tim itu apa sih dan apa fungsinya dan emang penting banget gak sih? Kan bisa nih one man show juga kayaknya, satu pensi satu orang juga bisa dah kayaknya. Ya kita kan kerja tim ya. Kita tadi ngomongin kerja tim, kenapa nggak one man show? Ngurusin pensi itu nggak sebatas kata-kata aja. Ngurusin pensi itu nggak sebatas gimmick doang, tapi kerja nyata gitu. Kerja nyata itu dibutuhkan oleh sebuah tim, dimana contohnya aja kayak sebuah kapal. Apakah kapal bakal jalan kalau ada nahkodanya doang? Tentu tidak kan? Iya, siap. Tapi kapal akan berjalan ketika ada nahkoda dan juga ada mesin-mesinnya juga, ditambah dengan kru-kru yang lain. Itu prinsip kerja tim. Kalau dari Aski? Kerja tim gini ya, maksudnya pensi kan banyak hal yang diurus ya. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi ya, kalau misalnya pensi itu bukan cuma sekedar kerja keras dari panitianya aja sih. Gimana tuh? Ya jadi gini, kalau menurut pengalaman pribadi saya, selama saya jadi panitia di pensi di Centurion 3 terutama, yang namanya pensi itu bukan cuma sekedar dari kerja keras panitianya aja, tapi ada banyak hal lagi. Jadi kita meminta kontribusi dari masyarakat sekitar, kita juga meminta kontribusi dari siswa-siswa yang lain, dari kayak misalnya MPK juga, misalnya kan MPK kita kan bukan cuma kerja di luar pensi juga kan gitu, tapi pensi juga MPK juga ikut gitu dan ikut merangkul anak-anak siswa yang lain gitu kan. Berarti kalau misalkan kata Kak Aldo itu OSIS itu dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa itu kan setuju ya? Setuju banget. Setuju banget berarti. Setuju banget. Menurut kalian di kepengurusan OSIS kalian nih, kalian tuh pantas gak berada di sana? Gitu. Ini kan obrol-obrol netizen ya. Iya, Kan? gimana? Pantas. Biasanya kayak misalkan nih, Didan lagi SMP mungkin banyak yang bilang katanya Didan ini kan belum pernah OSIS atau OSIS mungkin baru 1 tahun, dan Aski juga sama. Kok tiba-tiba pas di SMA-nya jadi tulang punggung banget nih untuk OSIS, karena banyak banget netizen yang mungkin bilang seperti itu gitu tuh. Menurut kalian gimana? Siapa dulu nih, Ki? Gantian. Kalau enggak dong. Jadi ini juga salah bahasa untuk voksi di kalian tuh apa sih dan sebagai apa di OSISnya gitu. Jadi kalau ngomongin tentang OSIS ya, kalau di OSIS itu kan saya pribadi sebagai wakil ketua 2. Sebenarnya wakil ketua 2 tuh tugasnya cuma melengkapi apa yang kurang dari ketua dan apa yang kurang dari wakil ketua 1. Jadi wakil ketua 2 itu tugasnya gitu kan, melengkapi apa yang kurang. Kalau misalnya untuk di pensi terutama Centurion 3, karena saya bertugas sebagai PIC dari Humas, dan itu boleh cerita dikit nggak nih? Boleh. Perjalanan PIC kayak gimana? Boleh. Jadi gini, Langsung waktu Baru nggak doang. Apa? Jadi awal-awal perjalanan jadi PIC itu sebenarnya saya waktu OSIS kelas 10 itu saya sebagai sekretaris 2, dan waktu saya lanjut jadi OSIS OSIS kelas 11. OSIS pengurus kelas, ya, jadi pengurus. Jadi pengurusnya saya kebetulan dapat kesempatan yang lain gitu ya, jadi ketua 2 gitu, wakil ketua 2. Dan pada saat pemilihan panitia pensi Centurion 3, di situ kita benar-benar kekurangan orang buat ngisi si humas ini kan. Terus kebetulan waktu itu saya ditunjuk sama ketua OSIS saya. Ketua OSISnya tanggung jawab. Saya ditunjuk sama ketua OSIS saya untuk banting setir. Gak tahu. Siap. Untuk banting setir jadi PIC Humas gitu. Dan kalau tadi pertanyaannya layak atau enggak, menurut saya layak, sangat layak sekali. Layak, ya. Berhubung saya sudah berusaha gimana caranya saya bisa mengemban amanah ini dengan baik, gimana caranya saya bisa menyeimbangkan apa yang saya butuh dan apa yang saya inginkan di SMA gitu, saya rasa saya layak sih masuk ke panitiaan ini. Oke, siap. Kalau dari Didan sendiri nih? Kalau dari saya ya, layak atau enggak layak sebenarnya tergantung perspektif orang sih. Mau menilai saya layak atau enggak. Tapi untuk diri saya sendiri, ya saya harus menganggap saya layak. Karena apa? Karena sebuah tanggung jawab itu sudah diberikan kepada saya dari ketua OSIS. Jadi kalau misalkan saya bilang ke diri saya sendiri nggak layak, itu berarti saya juga nggak percaya dong sama diri saya sendiri.
bagaimana dengan orang lain? Apakah orang lain juga percaya? Sedangkan diri sendiri saya aja sendiri nggak percaya gitu kan? Oke, di sini kan posisinya kalian sebagai panitia pensi dan juga pengurus OSIS ya. Nah, sekarang kamu mau bahas tentang pensinya. Pensi kan salah satu program kerja dari pengurus OSIS itu, ya kan? Nah, menurut pandangan kalian nih, pensi itu apa sih bagi kalian? Pensi untuk kalian aja lah. Saya dulu aja ya. Oke, boleh Dari ketua pelaksananya dulu. Oke, boleh. Pentas seni itu ya udah tau lah singkatannya apa, pentas seni kan. Oke. Singkatannya apa? Pentas seni, oke. Informatif sekali. Pensi Iya, itu kan? singkatannya apa? Udah tahu kan Iya. pentas seni. Bagi saya pentas seni itu adalah sebuah cerita. Cerita. Sebuah oke, siap. cerita ketika saya di mana menjalani masa SMA saya, sebuah cerita di mana saya menjalani SMA saya sepenuhnya dengan pentas seni. Dan untuk kebanyakan orang, pentas seni adalah sebuah kreativitas tanpa batas yang dituangkan ke dalam sebuah acara yang nantinya dipentaskan ke dalam sebuah panggung seperti itu. Oke. Berarti kalau yang nggak di panggung bukan pensi ya? Ya bukan begitu. Oh, gitu ya. Dulu ada bazar itu namanya istilah. gitu kan. Siap. Tanya aja. Oh, pandangan dari Aski sendiri gimana? Bagi saya sih pensi itu kayak produk ya. Maksudnya produk tuh kan sebelum jadi produk tuh belakang-belakangnya tuh banyak banget tuh si prosedur-prosedurnya, langkah-langkahnya. Sebelum sesuatu jadi bisa dikatakan sebagai produk itu kan kayak misalnya kita sebut produk makanan misalnya, itu kan ada pemilihan bahan bakunya dulu, terus pengolahan bahan bakunya dulu, abis itu pengemasan baru dijual. Nah, menurut saya selama ini menganggap pensi itu seperti itu. Gimana caranya kita panitia Centurion 3 itu memberikan produk yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, bukan cuma dari siswa SMA Negeri 1 Sindangnya saja, tapi ya dari masyarakat sekitarnya juga, karena kan kita emang terbuka untuk umum kan, bukan cuma buat siswa SMA Iya, Negeri 1 barangkali. Sindangnya aja. Berkali capek ngomong diminum aja. Balik lagi sih ke pendahulu saya, Kak Aldo tuh yang bilang pentas seni adalah dari siswa untuk siswa oleh siswa gitu. Kebalik ya. oleh siswa Iya, untuk siswa. siswa. Nah, gitu. Demokrasi Minum pensi. dulu aja lah ya. Iya, minum dulu tuh, capek kan. Nah, gimana Dan, enak ke Dan? Enak ya. Nah, ini nih kopinya kalau mau beli nih bisa di ke Gerobak Miko, bisa langsung ke depan PDAM Sindang, bisa nongski atau bisa order langsung, tinggal chat aja atau DM aja Instagramnya. Kalau saya mau beli bijinya aja atau hasil gilingannya gimana? Bisa nih langsung hubungin BND Coffee. Di sini menyediakan kopi robusta dan arabica asal Temanggung. Bentar, Oke. Bob. Bentar. Gak apa-apa, lanjut. Nah, misalkan ngomongin masalah as a netizen nih ya. As a netizen nih. Bang, dulu bang. Nah, bang. Banyak yang bilang nih, kesuksesan pengurus OSIS itu dilihatnya dari pensi. Setuju nggak kalau menurut kalian? Gini loh, pensi itu adalah bisa dibilang inti acara dari OSIS itu sendiri. Oke, menurut Didan. Iya, Oke. kalau menurut saya. Nah, sedangkan di pensinya sendiri aja seperti ada pra-acara, kayak pasca acara. Nah, sama aja sih sebenarnya kalau misalkan dibilang sama OSIS kayak gitu. Kita juga punya acara-acara lain. Dan misalkan dibilang kesuksesan ya dari netizen ya. Kesuksesan itu dilihat dari pensinya. Mungkin saya cuma 50% lah setuju. Karena kesuksesan itu nggak dibilang dari situ aja gitu. Gimana kita kesuksesan itu bisa dilihat dari gimana caranya guru mandang ke OSIS, gimana cara orang lain mandang ke OSIS. Jadi bukan hanya acara tok aja. Jadi OSIS itu nggak melulu tentang acara, tapi tentang chemistry juga gitu. Percuma kalau misalnya acara sukses tapi hubungan dengan guru nggak baik. Oke. Yang ada malah nilai akademiknya nih yang hancur. Oke, berarti OSIS itu mempertaruhkan semuanya ya? Semuanya juga. Oke. Berarti nggak cuma hanya pensi doang nih OSIS nih, tapi banyak acara-acara lain seperti kan kita juga kan per divisi punya program kerja yang Iya, dimana itu pun harus direalisasikan kan ya. Iya. Bukan hanya pensi kan, dimana hubungan sama masyarakat di sekolah kita pun harus bagus ya. Itu kunci utama suksesnya pengurus OSIS gitu. Betul. Dan oke, kalau menurut Asi gimana? Balik lagi ya ke jawaban yang tadi, kan menurut saya pensi itu sebuah produk ya. Kalau misalnya ditanya bener nggak sih katanya kunci kesuksesan OSIS itu ada di pensi gitu ya. Sebenarnya kebetulan aja, kebetulan pensi prosesnya panjang, kebetulan pensi
persiapannya lama, harus mikirnya panjang gitu kan. Jadi ya secara nggak langsung kita berhasil atau enggaknya tuh dilihat dari itu, dari yang prosesnya lama gitu. Sebenarnya kan kita juga tadi kayak yang udah disampaikan sama Kido ya, sebenarnya kita juga kan banyak program kerja yang lain, banyak cara-cara yang lain, bukan cuma pensi aja gitu. Jadi kalau menurut saya ya nggak melulu sih kesuksesan OSIS tuh dilihat dari pensi. Kayak mungkin karena masyarakat taunya dan kita pun dari program yang terflooring ke masyarakat pun mungkin pensi ya, apalagi ke masyarakat luar Iya, kayak luas. Jadi itu bisa jadi salah satu aspek kenapa pensi dinilai sebagai salah satu faktor, malah faktor besarnya ya, kesuksesan pengurus OSIS di masa tersebut ya, periode tersebut. Oke. Nih udah masuk Centurion ini Sal. Udah. Ini kan panitia Centurion 3 ya. Iya. Centurion 1, 2 udah terlewati, udah banyak evaluasi yang bakal dimasukin ke Centurion 3 kan. Nah, sebenarnya mau nanya nih sebelum masuk ke terlalu dalam ke Centurion 3 tentang gambaran umum atau konsep dari Centurion 3 itu seperti apa sih? Ya dari saya Mungkin dari temanya, terus acaranya ada apa aja, terus kenapa sih ngambil tema tersebut? untuk tema Centurion 3 itu kita mengambil latar petualangan. Jargonnya pun our adventure, our treasure, yang artinya petualangan kita, harta karun tentunya juga punya kita. Oke. Jadi kenapa kita mengambil hal itu? Karena gini loh, kita para panitia Centurion itu menganggap pensi itu sebagai sebuah petualangan. Karena yang tadi dibilang Aski, kalau misalkan Centurion itu tentunya pensi ya, pensi itu panjang gitu, kayak nggak cuma satu acara doang, ada pra-acara. Pokoknya itu tuh kita ngurusin pensi aja itu udah setengah tahun lebih, malah dari tahun sebelumnya juga kita udah ngurus pensi gitu. Jadi kita mikir dari filosofi itu, itu tuh sebuah petualangan gitu, dimana kita mendapatkan harta karunnya yaitu kesuksesan proses kesuksesan sebuah pensi itu sendiri, Centurion 3. Siap. Dari Asbi sendiri. Tadi pertanyaannya apa ya? Konsep dari Centurion itu kayak gimana? Iya. Dari mungkin temanya. Kenapa sih? Tadi kan udah disebutin sama Didan kalau misalkan ini adalah perjalanan. Perjalanan itu yang perjalanan apa sih? Kok bisa sampai ke harta karun itu apa gitu? Kok nggak ada Tarsannya, kan hutan gitu. Kalau boleh Tarsan. cerita sedikit ya. Iya. Kita tuh waktu nentuin tema tuh kan banyak banget tuh ya pilihan-pilihannya. Terus sebenarnya kita tuh nyari yang simple aja. Kita kan kayak gitu, nyari yang simple aja, yang kira-kira relate sama keadaan sekarang, yang kira-kira relate sama siswa-siswa SMA Negeri 1 Sindang gitu. Karena apa nih kira-kira gitu kita kan? juga nggak ngurus panggung juga kan, kita juga ada bazar. Masa iya kita yang relate dengan panggung tapi nggak dengan bazar gitu kan? Harus relate juga sih. Kira-kira apa ya yang gampang diolah konsepnya gitu. Nah, ketemulah nih kita konsep petualangan. Petualangan di sini kita ambil kenapa? Karena tadi perjalanan kita nyiapin pensi itu kan panjang. Jadi kita gambarkan sebagai petualangan. Petualangan kita gimana prosesnya kita, gimana perjalanan kita menuju ke harta karun. Nah, harta karun ini yang menggambarkan puncak dari Centurion 3-nya ini gitu kan. Karena Centurion 3 ini kan banyak nih peracaranya. Jadi ya jadi kayak jadi kita perjalanan rute gitu ya, biar menuju ke puncak. Mau koreksi juga nih kata Kido tadi yang katanya mana Tarzannya mana hutannya. Kita petualangan juga netizen ngomong mana Tarzannya kan hutan. Enggak, sebenarnya kita itu petualangan itu kita nggak ngambil latar hutan aja, kita juga ada gurun Sahara, kita ada laut, sedangkan kita kan di bazar-bazarnya juga tema-temanya itu laut. Kalau misalkan kalian ingat gitu kan, soalnya kalian juga kan sempat kesana juga kan? Iya, sangat sempat nginep gitu. Gak sempet lagi. Sempet nangis darah. Sebelum ngobrolin jauh tentang Centurion, tadi juga udah ngomong konsepnya. Menurut kalian nih, kan dari tadi kita ngomong Centurion. Menurut kalian Centurion tuh apa sih? Makna Centurion sendiri menurut kalian? Dan ini kan sebenarnya udah Centurion 3 ya. Kenapa sih kalian masih milih Centurion namanya? Sedangkan di sebelumnya pun sebenarnya pernah sempat ganti. Sebelum Centurion kan nama pensi kan berganti-ganti. Semenjak Centurion 1 dan Centurion 2 sampai sini masih Centurion. Kenapa sih kalian tetap bersikeras untuk menggunakan nama Centurion? Apa sih untungnya dan maknanya apa sih menurut kalian? Nilai dari Centurion itu apa sih gitu tuh? Kok sampai kalian juga mau gitu pakai Centurion? Sebenarnya
kita kenapa ngambil nama Centurion itu kan singkatannya juga dari Central of Our Imagination kan. Oke, itu akronimnya ya. Ya, itu akronimnya. Tapi kenapa kita mengambil nama Centurion, tetap Centurion? Kan ada yang bilang nggak kreatif nih. Nah, sempat ada yang bilang kan, sempat ada yang bilang netizen. Oke, siap. Tapi gini loh, kita mau membranding gitu. Kita mau banting setir gitu. Oke, siap. Yang tadinya orang-orang bilang, ayo yuk ke pentas senisasi, diubah menjadi ayo mau ke Centurion nih. Biar gampang. Biar gampang dan biar Centurion itu melekat dengan sasi. Oke, siap. Sampai ada nih. Ada Ada apa tuh? Entah itu di mana Nah, itu di mana? yang mengikuti Oke, Oh, Centurion itu jadi nama pentas seni sekolah mereka gitu. Oke, berarti Tapi nggak tahu ya itu bener atau enggak. berarti menurut kamu kalau sampai ditiru itu Centurion sesukses itu? Iya, karena mungkin ya menurut saya Iya. semua orang kayak misalkan Ceylon Seven mungkin ada di bukan berbagai dunia, mungkin di berbagai Indonesia lainnya Iya, itu iya, oke. ada yang menyebutnya Ceylon Seven cabang Purwakarta misalkan itu. Oke. Ya sama aja sih, kita juga fine aja kalau misalkan ditiruin juga, karena kita ngerasa kita itu gimana ya? Sudah menjadi tolak ukur jatuhnya. Iya betul, itu. standarisasi Oke. pentas seni itu udah jadi tolak ukur gitu. Oke, Seperti itu. siap. Kalau menurut Aski sendiri gimana? sebenarnya kalau misalnya sederhananya ya, saya ingat banget waktu pertama banget kita nyiapin tentang nama-nama pensi, pilihan nama-nama pensi itu sebenarnya pertama karena kita tuh pengen ngehargain apa yang udah dibuat sama kakak terdahulu kita. Oke. Pengen ngehargain gimana ya supaya kita tuh tetap melestarikan apa yang sudah mereka buat kayak gitu kan. Makanya kita ambil lagi nama Centurion. Dan karena dilihat dari akronimnya pun bagus, Central of Our Imagination, jadi ya kenapa enggak kita pakai lagi. Dan itu juga tadi bener kayak yang ya udah gitu kita jadi pensi sasi tuh ya terkenalnya Centurion. Mengubah pandangan. Iya. Tadi saya mau ngomong mengubah pandangan susah banget deh. Oh iya, siap. Iya tadi tuh makanya stuck gitu. iya, Mengubah iya. pandangan orang-orang kalau pensi sasi itu Pentas bukan pentas senisasi Oh, aja gitu. disebutnya gitu. Oke. Centurion. Saya Siap. mau ke Centurion nih. Oh, orang-orang mikir, oh iya, pentas senisasi gitu. Oke, Lebih keren siap. juga kan daripada pensi sasi gitu kan. Oke, siap. Dan next pertanyaan nih Sal, apa Sal? Di Centurion tuh ada logo ya. Oke. Nah, kalau nggak salah sebelumnya tuh emang logonya beda-beda nggak sih sebelumnya? Ya. Nah, pas di Centurion 3 katanya diwariskan logonya atau dipatenkan lah, tapi nggak paten kok. Itu ya iya. lembaga-lembaga gitu. Maksudnya diwariskan secara turun-temurun. Itu kenapa ya? Ya sama sih dengan nama Centurion, dengan adanya nama Centurion, logonya ya oke, mungkin apa ya secara keseluruhan kayak gitu-gitu aja. Balik lagi yang dikatain Aski tadi, kita juga ingin menghormati jeripaya dan usaha kakak-kakak kelas kita, senior-senior kita gitu. Jadi mungkin iya kita memang bukan menjiplak ya, namanya juga mewariskan ya, mewariskan kata-kata apa logo Centurion itu, tapi kita juga memvariasikan gitu, memvariasikan dari logo tersebut gitu. Jadi bukannya dijiplak benar-benar pure dijiplak, kita juga memvariasiin lagi juga. Oke, siap. Oke. Dan denger-dengar katanya di angkatan Centurion 3 tuh bener-bener katanya kan dari 1-2 kan mungkin mirip-mirip ya sampai 3 nih yang sedikit tadi di konteksnya mematenkan. Dan katanya di Centurion 3 ini kita bener-bener katanya membranding itu aja gitu tuh untuk di Centurion selanjutnya. Menurut kalian tuh kenapa bisa logo kalian di Centurion 3 ini pengen dipatenkan untuk Centurion 45 dan selanjutnya? Jadi Oke, iya, siap. enggak tadi belum ngomong nih. Oh iya, siap. Mungkin kalau misalnya masalah mempatenkan kan itu cuma dari bahasanya aja Oke, ya. oke. Gimana caranya biar Centurion dikenal masyarakat, gimana caranya logo kita pun mengikuti dikenal dengan masyarakat yang lain gitu kan ya. Kenapa kita pengen mempatenkan itu ke adik-adik kelas kita pun ya karena alasannya sama seperti itu. Biar kita punya produk sendiri. Gimana Ciri caranya kita khas. punya ciri khas sendiri. Pensi sasi tuh Centurion tuh yang logonya Yang kayak logonya gitu itu. tuh. Iya. Oke, siap. Oke. Ya nyambung sih sama kenapa nama Centurionnya diturunkan sama logonya juga oke. Nah, tapi kan gini ya, dari Centurion 1, Centurion 2 udah namanya kan udah sama. Nah, ada nggak sih yang membedakan? Apa aja sih yang membedakan dari Centurion
sebelum Centurion 3 sama Centurion sebelumnya? Jangan bicara panitianya beda ya. Iya, tadi saya mau ngomong gitu. Tahu Dia saya. tahu tak Anda. Dia tahu. Dia dia ngomong beda. gitu. Kan kita bukan IO jadi Iya. ganti. Iya gitu. Jadi apa yang membedakan Kamu maksudnya? Lanjut. kalian? Apa yang membedakan ya tentu tadi variasinya gitu. Misalkan logo Centurion 1 kayak gini, logo Centurion 2 sama aja sih. Mungkin kayak gini lah, kita ambil kenyataannya aja. Centurion 2 itu logonya CTR kan. Kalau Centurion 3 itu cuma CR-nya aja, bukan Cristiano Ronaldo ya. Oh iya, Centurion. siap. Jadi yang membedakan itu tentu bukan makna ya, tentu desain dari logo itu sendiri gitu. Jadi logo itu tuh agar terlihat lebih estetik gitu. Oke. Jadi makin kesana Ada bisikan-bisikan mau dia. Tahu nih, ada bisikan. bisikan banget gitu. Bentar. Boleh dikat. Oke, sekarang kan dari segi nama kan udah turun temurun. Terus logo juga katanya kan mau diterusin dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus yang membedakan apa dari Centurion 3 sama sebelumnya atau mungkin seterusnya? Oke. Ya, jadi kita cuma namanya aja yang sama, Centurion gitu, Central of Our Imagination-nya aja yang sama, tapi kita mengangkat tema yang beda, Temanya. konsep yang beda, Konsepnya. acara yang beda. Acaranya. Sebenarnya banyak, tapi itu garis besarnya. Soalnya kan kalau bikin acara itu kan kita awalnya mikirin konsepnya dulu gimana kali ya, mikirin konsepnya dulu gimana, terus temanya apa aja yang mau diangkat dan lain sebagainya. Nah mungkin itu sih yang bikin beda dari Centurion sebelumnya, konsepnya, temanya, dan acara-acaranya. Kalau menurut Didan sendiri apa nih yang beda? Jadi tema itu konsep itu bagi saya itu bagaikan rangka dari sebuah pentas seni itu sendiri gitu, dari sebuah Centurion itu sendiri. Nah, apa sih bedanya? Gini loh, misalkan kita ibaratinnya sama mobil lah. Misalkan mobil itu rangka yang satu kayak gini, yang rangka yang keduanya kayak gitu, pasti kelihatan beda banget kan. Nah, mulai dari konsepnya aja beda, pasti secara keseluruhan juga mungkin beda, walaupun filosofinya tetap sama gitu. Kita menurunkan nilai yang sama. Iya, gue bilang itu ya. Oke. Saling melengkapi ya kalian nih, gil. Gitu. Masih susah. Jam. Jadi orang psikologis aja. Nanti aja. Temanya lain. Nah tadi kita udah bicara tentang acara yang beda, tapi ada yang bilang pensi juga, panggung, tampil, bazar. Sebenarnya acara itu apa sih gitu tuh? Emang acara pensi itu hanya mentok kita nampil di panggung doang. Tadi kan sudah sempat highlight ya, katanya acara pun beda. Gimana? Pensi itu gini ya, kalau menurut saya pribadi, ini bagi para netizen yang penasaran nih, gimana sih pensi itu gitu. Kan yang dilihat panggungnya, bintang tamunya, terus yang tampil-tampil di panggungnya, yang nari-narinya. Sebenarnya pensi itu lebih jauh daripada itu, lebih jauh daripada sekedar panggung, bintang tamu dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya pensi itu, kita juga kan di pensi ada acara charity misalnya, terus ada donor darah dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya acara itu sebenarnya cuma kayak, maaf kalau misalnya panggung dan lain sebagainya itu cuma kayak variasi gimana caranya memeriahkan acara yang udah kita buat gitu sih. Mensyukuri. Nah, jadi bener sih apa yang diomong Aski. Terus balik lagi ke kata-kata saya yang awal, pensi itu dari acara intinya aja bukan sekedar panggung loh. Kita punya bazar juga kan, punya bazar. Kita juga dari temanya aja nggak melulu tentang panggung. Kita nggak mikirin tentang konsep panggung, kita nggak mikirin tentang apapun itu. Kita juga mikir konsep itu tuh buat keseluruhan gimana sih cocoknya untuk kayak festival itu tuh cocok nggak dengan konsepnya kita. Jadi pensi itu tuh ya buat orang yang ngomong pensi itu hanya sekedar panggung, karena orang itu menontonnya tuh ya begitu pas ada panggung gitu, begitu ada acaranya tahu jadi gitu, padahal nggak tahu di balik semua itu kita ada MPK, kita ada panitia, kita punya dewan keamanan gitu semuanya, dan dibantu juga para guru gitu kan. Oke, siap. Seperti itu. Oke. Nah, ini nih Yang paling menarik nih, menarik sekali nih selanjutnya nih ya. Oke, di Centurion sebelumnya kan ada artis. Centurion 2 ada artis.
artis. Pensi sebelumnya juga mungkin ada artis. Ada, mungkin ada artis. Di Centurion 3 ada artis juga. Dan artisnya adalah Cangcut. Oke. Ada dua nih. Ada 2, oh iya. Oh iya. Satu lagi ya. Sama DJ Atu. Atu. Dua. Maksudnya Edu. Atu. Saya jadi ingat sama LO-nya tuh, yang akhirnya tuh. Emang orangnya tuh nyebelin, nggak tahu, nggak profesional. Tapi totalitas. Iya, tapi totalitas, tetap totalitas. Dan lain-lain. Siapa tuh namanya tuh? Saya lupa. Nanti aja Nggak usah dibahas ya. Nyaut. Lanjut. Nah, sebelum kita bahas tentang kenapa Cangcuter, kenapa DJ Etsu, kenapa menurut kalian nih, kenapa harus ada artis di pensi SMA? Esensinya apa sih untuk pensi? Esensinya. Iya. Sebenarnya gini loh, saya itu beranggapan bahwa pensi itu ada banyak yang bilang kan, pensi kesuksesan pensi dilihat dari gestarnya, Oke, itu tuh sebenarnya dari artisnya kan. Oke, siap. Ya sebenarnya saya nggak setuju sih sama pernyataan itu, karena dari segi anak-anaknya pun yang mengisi, kan tentunya pentas seni itu dari rata-rata dari orang-orang sasinya sendiri, dari orang sekolahnya itu sendiri kan. Kita punya grand opening. Oke. Grand opening itu wah gila, kalau misalkan kalian lihat, makanya lihat di after movie Centurion 3 itu grand openingnya keren banget. Di YouTube siapa? Di YouTube-nya supply.co. Wih, siap. Nggak ada sih. Ada guys. Udah lanjut ya mas. Nah terus kita punya Nayaga yang alat-alat tradisional itu, angklung kayak gitu kan. Kita punya penampilan mau trance dan sebagainya. Jadi kenapa sih ada gestarnya? Itu sebagai acara, dibilang ya, sebagai acara puncak sih sebenarnya. Oke, cara puncak. Ibarat gini lah, kita udah makan yang enak, masa ya ditutup dengan hal-hal yang nggak enak? Gak mungkin kan? Secara at least itu gestar itu belakangan. Nah kita mau yang tadinya penontonnya mungkin udah bete gitu karena ya melihat acaranya, ditambah lebih seru lagi gitu kan dengan adanya gestar. Tapi untuk kesuksesan sih bilang enggak, kita nggak ada gestar juga udah dibilang sukses sih, karena ya itu kreativitas dari anak-anaknya itu sendiri udah keren. Pokoknya inti dari pensi kreativitas. Kreativitas sebenarnya mah. Oke, siap. Kalau dari Aski? Kalau selama ini saya nganggapnya gestar itu kayak hadiah sih, hadiah. Oke. Hadiah buat orang-orang yang udah ngikutin perjalanan kita. Hadiah buat orang-orang yang udah ngikutin petualangan kita dari awal sampai ke hari H pentas seninya gitu. Oke, selama ini saya nggak pernah mengiyakan anggapan kalau misalnya pensi itu sukses dilihat dari gestarnya gitu sih, menurut saya. Kalau saya pribadi nggak beranggapan seperti itu sih. Oke, siap. Berarti bete nggak berarti kalau dengar orang bilang, kan tadi kan ada beberapa yang bilang lah pensi itu kesuksesan dari pengurus OSIS, malah sampai ada yang lebih masuk lagi bahwa gestar adalah kesuksesan dari pengurus OSIS, bukan hanya pensi loh, pengurus OSIS. Bete nggak kalau dengar kalian? Sebenarnya kalau dibilang bete sih enggak sih ya, karena saya udah nutup kuping kanan kiri sih buat netizen tuh. Sebenarnya kalau dibilang bete enggak, karena ngapain sih bete? Mereka kan nggak tahu kita kerja keras gimana, kita jadi panitia gimana. Kalau dari pandangan Aziz sendiri gimana? Kalau misalnya menurut saya sih ya, kan saya dengan masuk ke panitiaan ini, dengan saya mau menuntaskan dan mensukseskan acara ini, jadi saya siap tuh menerima konsekuensi apa segala macamnya. Nah selama ini saya menganggap omongan-omongan yang jelek tadi itu sebagai hanya sebagai konsekuensi gitu dari apa yang saya ambil. Makanya saya nggak pernah mengambil itu secara serius dan memikirkan itu secara serius ya, karena emang menurut saya itu tidak mengganggu saya sama sekali gitu. Karena netizen itu ya karena udah jadi wataknya untuk mengkritik gitu. Oke. Nanti netizen nyebelin lah ya. Yang nggak nyebelin juga. Oke. Nah kalau mau beli kopinya bisa langsung ke Gerobak Niko di depan PDAM Sini, atau bisa langsung order ke Instagram Gerobak Niko. Nah kalau kalian pengen beli bijinya aja nih, roast beefnya atau hanya bubuknya aja, bisa langsung di Andy Coffee. Di sini ada biji robusta sama arabica temanggung. Bisa nggak langsung nih, kalau ada yang mau endorse bisa langsung, udah kecil belum? Tapi serius, saya baru pertama kali nyicipin kopi kayak gini. Nah, enak banget Ya, serius. itu sih, makasih nih tukang kopi terharu nih. Bisa diminum lagi, diminum.
sih? Jadi kan udah kenapa harus ada artis di si. Nah, kalau nggak salah di Sentrum 3 itu gestarnya 2, Cangcuter sama DJ itu. Bahas yang. Nah, saya mau nanya nih, mungkin ada juga beberapa netizen yang kepo sih. Kenapa sih Cangcuter? Kenapa Cangcuter? Iya mah, Cangcuter nggak pernah di TV lagi tuh kan. Iya. Udah nggak boleh on air lagi nih. Aduh ketinggalan zaman deh Cangcuter. Berarti kan gimana sih? Ada yang bilang kayak gitu tapi tetap joget waktu pas panggung. Iya. Oh. Gila. Puas dong. Kenapa Cangcuter? Iya. Mau denger dari saya sendiri atau dari keseluruhan nih? Ada nih, saya juga pengen nih kenapa Cangcuter, tapi dari keseluruhan juga tentunya pasti ada. Keduanya bebas. Gimana? Aski dulu deh yang dari panitia. Nanti saya yang dari sendiri atau enggak, saya aja sih yang jelasin ya dari panitia. Jadi kenapa Cangcuter ya? Cangcuter itu emang waktu Centurion 2 itu waktu angkatannya Badui ya. Emang tadinya mau Cangcuter sebenarnya. Tapi dengan persetujuan sana sini jadinya hi-fi kan. Nah dari situ tuh udah gantung Bu, Cangcuter kok kenapa nggak dijadiin gitu. Harapan gitu. Sedangkan saya juga dengar dari para anak-anaknya sendiri, dari orang-orang sasinya sendiri kayak kenapa sih nggak Cangcuter gitu. Jadi kita juga kayak merealisasikan kalau misalkan kita tuh bisa datangin Cangcuter. Sedangkan waktu itu juga kita juga ngambil beberapa gestar juga kan yang range harganya mungkin sama seperti Cangcuter gitu. Dan kita juga melakukan voting ya secara tidak langsung, kayak dari omongan-omongan gitu pada setuju memang Cangcuter gitu, dan kita negosiasi pun dapat potongan harga gitu untuk Cangcuter itu sendiri. Dapat itu yang negosiasi pasti hebat banget. Siapa itu? Kalau nggak salah itu yang negosiasinya itu apa, BIC acara. Siapa ya BIC acara kita? Bisa dapat potongan harga. Iya, potongan harga. Wah, itu terbaik gitu. Kayaknya bisa jadi calon pemimpin masa depan itu. Amin. Aplaus dulu dong buat BIC acara kita. Jadi MC kita. Ngambil alih. Sampai terusnya kebalik. Anda kalau nanya kita ada lagi atau Aski nih? Kalau untuk dari saya sendiri, kebetulan saya fans banget sama Cangcuter. Fans baik. Siap. Fans banget. Jadi gini loh, kalau boleh jujur ya, waktu Centurion 2 itu saya sempat membujuk Mbak Dwi. Mbak kayak ya ngegodain ya Mbak, ayo Cangcuter aja. Karena saya jujur bener-bener fans dari kecil sama Cangcuter. Dan begitu hi-fi ya bukannya kecewa sih, saya kayak oh ternyata nggak jadi Cangcuter. Ada sih rasa ganjelnya mah. Nah di Centurion 3 kebetulan saya dan angkatan saya yang megang gitu. Kenapa sih nggak dijadiin aja Cangcuter? Harus jadi dong. Karena dalam diri saya juga, saya tuh ngefans banget sama Cangcuter. Pengen ketemu tuh sama Tria, sama Bang Kibil, sama dan kru yang lain-lain gitu. Pengen gitu. Gimana? Cobain ketemu. Iya, krunya juga kan yang sukses kan. Kaget gitu. Kenapa milih Cangcuter? Sebenarnya pertama ya, saya yakin semua panitia pensi pasti merasakan ini. Pertama, menyesuaikan budgetnya gimana. Saya merasakan banget sih. Itu paling jujur itu ya, maaf bisa saya katakan munafik lah ya kalau misalnya kita nggak bahas tentang budget. Kita budget, pertama menyesuaikan budget, dan kedua tadi kita menyesuaikan harapan-harapan dari siswa-siswa yang lain sih, karena siswa-siswa yang lain kan sangat menggantungkan harapan itu ke panitia Centurion 3 gitu ya. Kita memegang amanah. Iya, kita memegang amanah. Apa nih yang anak-anak pengenin? Apa nih yang kira-kira bisa menarik perhatian anak-anak gitu kan ya? Makanya kita ambil Cangcuter gitu sih kalau misalnya dari pandangan panitia. Kenapa milih Cangcuter? Kalau bicara tentang ego, apakah ego juga sangat mempengaruhi adanya artis terutama? Gimana ya? Tadi saya bilang saya ngefans banget sama Cangcuter. Gak munafik, saya beneran
terhanyut dengan ego saya juga pengen gitu kayak Changcuter loh, dan ternyata alhamdulillahnya yang lain tuh setuju kalau itu Changcuter. Buktinya begitu kita rilis poster Changcuter itu wah gila, komennya pecah banget, antusias Anak-anak banget, yang lain pecah banget sih. walaupun ada kendala copyright. Iya, itu ada kendala-kendala sampai kita deg-degan. Wah, itu gimana itu yang tadinya upload harusnya jam segini malah ngaret berapa jam gitu. Saya itu benar-benar deg-degan banget gitu. Egois supaya dibilang pensi yang bagus juga bisa dibilang ya. Maksudnya kayak misalkan itu egois kita supaya dipandang sebagai pensi yang Salah. dalam tanda kutip sukses juga. Sukses. Kita nggak bisa mungkin kalian ya, kalian nggak bisa mengkira itu. Kami. Jadi terjawab nih aduh ya, kenapa Changcuter sih di Senturion 3? Kenapa Changcuters dan kenapa gesternya Changcuter sama itu mungkin ya dijawabnya, karena tadi yang pertama karena dari permintaan anak-anak. Yang paling utama sebenarnya budget ya, Budget. yang kedua Budget. karena permintaan anak-anak juga, dan yang ketiga karena kita juga melihat Changcuter belum habis dan itu keren sih ya. Lagu-lagunya ini gak sih kayak sepanjang masa? Sepanjang masa gitu, Masa kayak sih, ya. bener-bener inilah di dalam otak memorable gitu kan, Walaupun kayak kita nggak hafal pas lagi tampil, tahu gitu, kayak misalkan ini nyanyian nih, oh yang nyanyi Changcuter nih, minimal kayak gitu lah orang kita tahu. yang datang aja kayaknya walaupun nggak hafal juga ikutin nyanyi Iya. gitu ya. Apalagi kan Changcuter juga nggak punya nyanyian aja, mereka punya film juga, Ditarik Jabrix. Oke, jadi emang dari vibe itu mereka Dari vibe udah itu. pantes lah ya, Udah layak, untuk diundang Senturion. Oke. sangat layak. Oke, mungkin dari Centurion 1 sampai Centurion 3 dan mungkin nanti akan ada Centurion 4 dan sekarang 5 nih yang lagi postpone nih. Dan mungkin nanti akan ada Centurion selanjutnya. Harapan kalian apa sih untuk mereka gitu? Dan apakah misalkan kalian ada mengganjel misal saya nih di Centurionnya kita nih belum merealisasikan ini loh, pengen kita realisasikan di Centurion kedepannya. Itu apa sih harapan kalian? Atau mungkin sekarang punya pandangan baru mengenai pandangan yang lebih luas yang berasal dari daerah yang berbeda, dan itu kayaknya bisa nih dimasukin nih ya. Bisa aja dibawa ke sini. Mungkin ada nggak? Iya. Ya harapannya sih minimal mempertahankan kesuksesan lah ya, mempertahankan kesuksesan yang udah sempat kita raih di Centurion selanjutnya 1, 2, dan 3 gitu. Apalagi kalau misalnya nanti bisa melebihi kesuksesan yang udah kita raih gitu kan. Harus Itu yang banget. sangat diharapkan. Terus kalau misalnya untuk acara, mungkin dari saya pribadi ya, saya memandang acara Centurion itu udah mencakup banyak hal gitu. Jadi bukan cuma dari kreativitas siswa-siswinya aja yang terasa, tapi juga dari tadi ada kegiatan amalnya, ada kegiatan donor darah dan lain sebagainya. Itu menurut saya sih udah suatu hal yang bagus, dan tidak semua anak SMA bisa lakukan gitu. Tidak semua kelas SMA bisa meraih itu gitu, merealisasikan itu. Itu sih. Kalau saya ya, apa yang saya harapkan untuk pentas seni bukan dari sebuah acaranya sebenarnya. Memang sih tadi yang dibilang Aski, sebuah acara harus sukses gitu. Kedepannya ya memang harus lebih sukses juga. Dan apa yang saya harapkan gini loh, kita itu ngurus pentas seni nggak jauh-jauh yang namanya selek dari panitia dan guru. Kalau boleh jujur, memang benar gitu. Selalu entah itu dari pribadi ataupun kelompok gitu. Saya pribadi pun nilai saya anjlok gitu kan gara-gara itu, dan sering dipanggil lah, ini Didan gimana sih, dispen dulu kayak gitu. Harapan saya sih sebenarnya bukan dari pribadi aja, tapi saya mengutamakan kelompok itu harus benar-benar nggak adalah selek-selekan itu, harus satu pandangan, satu visi, dan menjalankan misi itu bareng-bareng gitu bersama guru-guru dan bersama panitia yang lain kayak Dewan Keamanan dan MPK juga tentunya. MPK kan udah termasuknya kayak panitia Centurion juga kan termasuknya. Kita nggak ada namanya kotak-kotak, kita nggak ada yang namanya beda-beda, mana Dewan Keamanan, mana yang namanya guru, mana yang namanya orang yang hanya pengisi acara, semuanya sama gitu, semuanya dalam satu Centurion. Oke, siap. Berarti intinya internalisasi kita ya sebagai panitia, guru, dan pengurus OSIS dan sebagai seluruh mahasiswa SAS itu harus terjaga ya. Iya benar, chemistry-nya itu benar banget. Karena suatu hubungan yang baik itu pasti kedepannya bakalan baik terus gitu. Oke, mungkin kalau kita udah bicara panjang lah ya Centurion ya. Iya. Banyak dari perjalanannya, apalagi tadi dengan prosesnya ya.
petualangannya lah kalau Petualangannya. Senturion 3 petualangannya lah, proses tuh ya. Ada nggak sih suka duka yang paling terkenang lah di kalian? Atau Aspirapes. hal yang paling terkenang? Aspira. Bisa lah ya. Lanjut ya. Iya. Itu dialami dengan PIC acara kita sendiri, Aspira Face. Iya, iya. Apalagi yang ada yang ketiduran waktu pensi ada. Iya. Jangan di mana toh ada. Hujanan yang dimarahin kita sih ada. Gitu. Itu beda Senturion. Iya sama Sendirian 3. Sama Sendirian 3. Ketopnya. Dimarahin ya jadi bahan bulian ketosnya ya ada gitu. Tapi ya ngomongnya di belakang terus tuh, Bo. iya, siap. Nggak berani ngomong di depan dia. Udah langsung suka dukanya atau hal yang menurut kalian gak bisa dilupain lah sebagai kalian panitia Senturion 3. Suka dukanya ya. Gini loh, saya ngerasa waktu zaman saya SMA saya nggak berarti. Karena kebanyakan orang bilang kayak masa yang paling terkenang itu masa SMA. Saya pikir waktu SMA enggak saya SMA gini-gini aja. Karena saya sibuk gitu dengan acara pentas seni gitu, dengan acara Senturion ini. Karena OSIS juga, jadi saya mikir SMA saya mah capek, nggak kayak yang lain, nggak cinta-cintaan, nggak bucin-bucinan kayak Dilan gitu kan. Siap. Tapi setelah dipikir-pikir, waktu saya kuliah, iya ya, ternyata OSIS itu menjadi kenangan sendiri gitu, menjadi cerita saya sendiri, dan cerita itu tuh beda gitu, maksudnya paling menonjol gitu. Waktu SMA kamu gimana? Wah gila itu, pokoknya campur aduk, pusing ada, seneng ada, ya suka dukanya campur aduk, pokoknya itu suka dan dukanya tuh pasti ada gitu di dalam satu OSIS itu. Ternyata saya yang tadinya mungkin sedikit menyesal karena masuk OSIS, dan begitu saya keluar SMA, begitu saya masuk kuliah itu kayak gila, bener sih, memang SMA itu yang paling dikenang gitu. Apalagi waktu, coba kalau misalnya saya nggak masuk OSIS, mungkin kehidupannya cuma kupu-kupu doang, sekolah pulang gitu. Sepuh ya, bukan ya, nggak enak kalau sepuh mah. Kan ya. Iya, Enggak. Ya, wadidaw. Siap. Berarti Batma Senturion maupun OSIS itu sebagai kenangan yang melekat ya, Yang melekat. Apalagi video kenangan manis tuh gila. Oh, siap. Yang lebih jauh Bambang Pamungkas. Bukan. Kalau dari Aski sendiri gimana? Sebenarnya suka dukanya banyak ya. Bagi saya OSIS dan Senturion itu cerita terbesar saya sih di SMA. Kenangan. Malu Rasibati. Iya betul sekali ya, itu kenangan terbesar saya di SMA itu, Iya, itu didominasi. Oh gitu. Ya didominasi sama cerita OSIS sama Senturion 3 sih. Kalau misalnya ditanya suka dukanya banyak ya, mungkin bisa kehabisan waktu nih kalau misalnya diceritain semuanya gitu ya sih. Iya. Waduh banyak banget itu. Ibaratnya gini, kalau misalnya anak-anak yang lain punya cerita pas lagi nonton pensi, saya udah mulai nulis cerita duluan dari sebelum jauh sebelum pensi itu ada gitu. Yang lain Nulis yang lain masih pada tidur, saya udah berlari. Siap. Udah Banyak yang lagi ngetok-ngetok ya. Oke. Itu PIC dekorasi itu. Subuh-subuh masih ngetok-ngetok gitu. Jadi kita lah ya, ketuklas berlari-lari ya. Iya, lari-lari. Terus merasa nggak sih kita tuh selama kita jadi panitia pensi gitu ya, kita tuh kayak menemukan sesuatu yang ternyata kita juga belum tahu kita punya itu. Iya, Kayak benar kayak kita tuh kayak ternyata gila kita ternyata bisa nih kayak gini. iya, Gila, terus juga ternyata kita bisa, juga gitu. tahu sisi buruknya kita, kayak misalkan yang tadi saya emang nggak punya Benar-benar. bar, ternyata ngamukan juga ternyata kayak gitu kan. Kondisi capek dan kondisi di mana kita habis melakukan sesuatu, kita mengharapkan apresiasi lebih, ternyata hasil yang nggak sesuai dan malah akibat mah kita dapat respon negatif, itu pun ya mancing juga kadang ya. Iya, emang yang berbeda ya. sampai Siap. ya masalah sama TU ya pernah. bukan Bukan masalah Senturion itu, Pak. bukan masalah Sendirian itu. Malah curhat dulu, Pak. Ya. Saya sih nggak habis-habis ada curhat. Salam. Ini dari pihak host boleh ungkapin juga nggak nih? Aduh gatel pasti. Pengen ngomong juga. Bisa satu aja. Satu. Iya cuma ini. Oh iya boleh. Boleh saya minum lagi, enak banget soalnya ini. Enjoy aja, beli di mana Dan?
Kalau mau yang biji-bijian belinya di BND Coffee. Oke, siap. Tapi kalau yang mau diracik dan udah diseduh ya di kayak gini, datangnya ke Miko depan PDAM Sindang. ya. Satpamnya siapa Dan? Satpamnya saya sendiri. Oke, kalau ngomongin Centurion ya, ini perlu diklarifikasi juga. Sebenarnya kita berdua juga penitia Centurion. Ya, dan Plot twist. Sebenarnya kita kayak diri kita sendiri, ya, tapi ya nggak apa-apa. Iya. Posisinya berbeda. Jadi wajar kalau misalkan tadi saya ngomong sesuatu si Isal kelihatan nabok. Ya, saya posisinya sebagai PIC acara apa yang disebutkan. Oh, Dan ini Kido ini sebagai penanggung jawab. ini tadi kita sudah keceplosan kami ya. Karena emang gitu. karena ini jadi bukan podcast jadi Ini cuma Tuhannya cuma 5 jam tuh kita jabanin gitu. Kalau saya apa ya? Kalau paling sukanya itu pas serong kanan serong kirinya sang suter. Udah itu kayak Terbayar. puncak bener-bener 1200 senyum itu kayaknya menyatu dalam satu gerakan irama, dan itu benar-benar kayak membayar semua kelelahan yang kita alami. Jadi kita pun nggak dalam tanda kutip nggak bullshit ya, kalau itu adalah ego kita juga pengen melihat hal yang belum pernah kita lihat mungkin ya, dengan mengundang artis itu mungkin itu kita nggak bullshit juga ngomong itu. Dan mungkin kalau bicara tentang suka duka ya, kalau saya pribadi saya nggak akan bisa nonton Centurion tanpa Aski, jujur. jujur aja karena dia feedback juga ya. Saya tuh hampir nggak nonton Gestar sama sekali kalau nggak ada Aski sama DJ datang. Itu mungkin faktor capek juga ya, capek nggak mikir panjang lah masalah. Ada beberapa masalah yang mungkin di depan gerbang saya nggak mau ninggalin gerbang karena dari pihak sponsor pun ya pengen keluar, tapi dari pihak keamanan dan tanda kutip ya mungkin kurang terbuka untuk tanggung jawab. Mereka masuk nonton artis, jadi akhirnya saya masuk ke dalam untuk saya keluar untuk jagain gerbang, dan akhirnya ada Aski sama DJ yang bujuk saya untuk masuk ya. Thank you juga nih, dia sampai di sini juga nih. Oke, mungkin ada bentar nih Dok. Oke, siap. Saya mau ngomong. Oke. Tadi yang Isal baru inget nih, saya ngomongin masalah puas ya, ngomongin masalah puas. Puasnya saya itu ketika kalau Isal kan serong kanan serong kiri nih. Puas itu ketika saya waktu itu melihat kolom netizen, di kolom komentar netizen yang bilangnya pedes-pedes abis soal masalah Changcuter. Tapi begitu pas hari H, pas begitu Changcuter tampil, saya lihat SG-nya dia ternyata ikut joget-joget juga. Itu saya merasa puas banget loh. Mas ya. Puas banget. Nah, siap. Ada statement terakhir gak nih untuk menutup podcast kira-kira? Boleh, kalau untuk saya kepada panitia Centurion di sana yang sedang jauh entah itu kesibukannya masing-masing, terima kasih sudah mengisi masa SMA saya, terima kasih sudah pusing bareng, terima kasih sudah bahagia bareng, kalian pokoknya the best, kalian calon-calon pemimpin masa depan. Nangis dan. Waktu belakang pun main nangis ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Sebenarnya kalau banyak sebenarnya, tapi Banyak sih. banyak durasi Ya. nanti aja. Kita ketemuan aja lah nanti. Ketemuan kita pokoknya untuk panitia Centurion 3 yang nonton juga mungkin ya, nanti tinggal tunggu waktu mungkin bisa ketemuan nanti kelar pandemi atau nanti gimana lah kita rencanakan. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton Supply.podcast ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika kalian ingin mengikuti aktivitas-aktivitas kita selanjutnya. Terima kasih, saya Kido. Saya Isal. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye. Minum aja. Serius banget kita. Masalah kesiapan untuk di bagian dekorasi sih. Bagian dekorasi. Bagian dekorasi jelas waktu itu